Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 26 Januari. Atlet panjat tebing asal Amerika Alex Honnold berhasil memanjat gedung Taipei 101 dalam waktu 91 menit tanpa sarana tali pengaman kemarin. Menjadikannya orang pertama di dunia yang berhasil mewujudkan impian terbesarnya selama 13 tahun. Pada Minggu pagi, kawasan sekitar Taipei 101 dipadati warga yang ingin menyaksikan dan memberikan dukungan semangat kepada atlet panjat tebing asal Amerika Serikat Alex Honnold yang ingin menaklukkan Taipei 101 tanpa alat pengaman. 因为这难得让全世界看到台湾，然后又是101这种最著名的大楼，所以一定要来朝圣一下。 Honnold dikenal dengan keahlian khasnya free solo, yakni memanjat tanpa menggunakan tali maupun perlengkapan pengaman apapun. Dalam tantangan kali ini, Honnold harus menghadapi dinding luar gedung Taipei 101 dengan struktur menyerupai ruas bambu dan desain dinding menonjol setiap 8 lantai serta kemiringan dinding luar sekitar 10 hingga 15 derajat. Semakin tinggi Honnold memanjat, jantung para penonton juga ikut tegang melihat aksinya. Melalui siaran langsung, pihak penyelenggara berhasil membuat Taiwan kembali menjadi pusat perhatian dunia. I was a little more nervous getting off the ground, and then as I climbed, I relaxed more and more. Kali ini, Alex Honnold hanya membutuhkan waktu 91 menit untuk mencapai puncak gedung Taipei 101 setinggi 508 meter. Pencapaian ini tak hanya mewujudkan impian pribadinya yang telah dipendam selama bertahun-tahun, tetapi juga mencetak rekor baru bagi dirinya sekaligus membuat dunia kembali melihat kemegahan Taipei 101. Namun, Honnold bukanlah atlet panjat tebing pertama yang mencoba memanjat gedung Taipei 101. Pada tahun 2004, Spiderman asal Prancis Ryan Robert juga pernah mendaki gedung Taipei 101. Saat itu, karena faktor angin kencang dan suhu rendah, ia membutuhkan waktu 4 jam dan menggunakan tali pengaman sepanjang proses pendakian. Aksi ini bukan sekadar pertarungan ketahanan otot terhadap kelelahan, tetapi juga merupakan ujian psikologis yang berat. Untungnya, Honnold berhasil menyelesaikan aksi yang menguras energi yang tak hanya menantang batas kemampuan manusia, tetapi juga meraih sorakan meriah dari penonton. India baru-baru ini melaporkan kasus virus Nipah yang memicu kewaspadaan tinggi di Thailand dan Taiwan dengan seiring tingginya fatalitas sebesar 58%. Virus ini terutama ditularkan melalui kelelawar buah dan manusia yang mengonsumsi buah atau jus kurma mentah juga beresiko tertular. Baru-baru ini, India melaporkan 5 kasus virus Nipah. Sejak pertama kali mewabah pada tahun 1998, virus ini mencatat lebih dari 750 kasus di dunia dengan tingkat kematian yang sangat tinggi mencapai 58%. Kementerian Luar Negeri Taiwan telah mengeluarkan peringatan perjalanan tingkat 2 untuk wilayah negara bagian Kerala di India Selatan. Sementara itu, Pusat Pengendalian Penyakit CDC Taiwan telah mengategorikan virus Nipah sebagai penyakit menular kategori 5 setingkat dengan flu burung. 受污染的野藻汁或者其他的食品，目前的话就是野藻汁是最大的嫌疑的，那不是媒体讲的椰子汁。 Virus Nipah dapat menular ke manusia melalui kelelawar buah atau babi yang terinfeksi. Gejala awal menyerupai flu biasa, namun pada kasus berat, kondisi dapat memburuk dengan cepat menjadi peradangan otak, kejang, atau bahkan koma dalam waktu 2 hari. Meski sembuh, pasien tetap berisiko mengalami efek samping seperti perubahan kepribadian. 目前在医学上并没有针对立白病毒有效的抗病毒的药物。 Saat ini belum ada kasus virus Nipah di Taiwan. Namun, CDC mengingatkan masyarakat yang mengunjungi India atau Bangladesh untuk menghindari konsumsi buah kurma beserta sarinya yang belum dimasak. Selain itu, juga tidak mengonsumsi buah-buahan lokal yang berpotensi tercemar oleh kelelawar buah. Pemerintah Taiwan membagikan bonus uang tunai $10.000 kepada warga tahun lalu yang kemudian disusul oleh sejumlah Pemda, mencakup Kota Hsinchu 5.000, Kota Chiayi 6.000, dan Desa Paisa di Kabupaten Penghu sebesar $10.000. Petugas meminta warga yang menerima bonus uang tunai untuk menghitung langsung. Guna meningkatkan perekonomian lokal, Pemkot Chiayi menambah bonus uang tunai $6.000 sebagai wujud kepedulian pada warga. Warga sudah mulai antre sejak tanggal 24 pagi. Kota Hsinchu juga membagikan bonus uang tunai serupa. Antrean panjang tampak di luar pos distribusi. Program distribusi uang belanja sebesar $5.000 dari Pemkot Hsinchu ini memasuki fase kedua. Polisi dikerahkan untuk menjaga ketertiban di sekitar 300-an pos distribusi uang tunai di seluruh kota. Selain itu, siapapun yang terdaftar berdomisili di Desa Paisa, Kabupaten Penghu sebelum 26 Desember tahun lalu dan memenuhi kualifikasi kelayakan dapat menerima uang tunai $10.000.
Struktur penduduk Taoyuan menunjukkan pertumbuhan negatif akibat dampak merosotnya angka natalitas selama 3 tahun terakhir. Angka kelahiran tahun lalu hanya mencapai 13.230 orang, merupakan pertama kalinya angka natalitas lebih rendah dibandingkan mortalitas sejak status Taoyuan dinaikkan menjadi sebuah kota. Pemerintah kota Taoyuan terus mendorong peningkatan angka kelahiran melalui kenaikan subsidi kelahiran, layanan mobil ibu hamil, pembebasan biaya TKB, serta menyediakan makanan bergizi gratis dan program susu segar bagi siswa. Meski demikian, pertumbuhan penduduk di Taoyuan tahun lalu tetap menunjukkan angka negatif untuk pertama kalinya. 经济压力大，以前一个人薪水可以养全家，可能3代同堂都可以负荷得了，但是现在可能双薪家庭要养小孩都很辛苦。 Angka kelahiran di Taiwan merosot tajam, dari sekitar 130.000 2 tahun lalu menjadi 100 ribuan orang pada tahun lalu. Di Taoyuan, jumlah kelahiran juga terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Sejak berstatus kota khusus, Taoyuan sempat menjadi satu-satunya dari 6 kota besar dengan pertumbuhan penduduk positif. Namun pada tahun lalu, jumlah kelahiran hanya mencapai 13.230 jiwa untuk pertama kalinya lebih rendah dibandingkan jumlah kematian yang mencapai 16.166 jiwa. 在家长部分，我们也提供定点临托喘息服务的政策。未来我们将持续盘点资源，强化各项照顾妇幼的政策。 Para pakar menilai selain subsidi kelahiran yang sekali bayar, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu segera memperkuat lingkungan pendidikan serta menyediakan dukungan pengasuhan yang memadai bagi orang tua selama masa pertumbuhan anak. Periode sekitar Tahun Baru Imlek merupakan musim hujan di Indonesia. Hujan lebat berhari-hari di Jawa Barat memicu longsor pada tanggal 24 dini hari, menghanyutkan sebuah desa di Kabupaten Bandung. Hingga saat ini diketahui sedikitnya 25 orang tewas dan 105 orang masih dinyatakan hilang. Hamparan lumpur kuning menghantam sawah berteras dan pedesaan di sekitarnya. Longsor akibat hujan lebat berkelanjutan menerpa Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat tanggal 24 dini hari waktu setempat, mendatangkan lumpur dan bebatuan dalam jumlah besar ke area pedesaan. Saat ini 25 orang dipastikan tewas dan 105 orang hilang. Banyak rumah terkubur di bawah lumpur. Petugas penyelamat terus berupaya di tengah banjir lumpur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan cuaca ekstrim di Jawa Barat diperkirakan akan berlanjut selama seminggu. Warga di kawasan beresiko tinggi diimbau untuk tetap waspada. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.